seperti ini ya. Perhatikan ya, ini yang bagian bawah, area sini dari tinggi duduk ke bawah, ini kita jiplak sesuai dengan warna ya, yang sudah diwarnai. Sedangkan untuk yang atas itu kita jiplaknya adalah garis awal ya, jadi bukan garis yang diwarnai. Dia yang masih berbentuk kotak seperti ini ya, dia masih berbentuk kotak, bukan yang udah berbentuk melengkung yang sudah masuk ya, jadi yang berbentuk kotak. Yang ini kita jiplak full seperti ini ya. Jangan lupa garis ininya juga kita jiplak, garis tinggi hip sama tinggi duduk. Paham ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lem dahulu. Kita lem dahulu ya. Ini sudah dilem ya. Selanjutnya kita mulai untuk membuat badan belakang ya. Dari ini kemari kita akan bergeser sebesar ukuran ini ya. Ukuran ini adalah ukuran aksennya. Jadi seperti ini ya, yang badan depannya ukuran ini adalah berasal dari 1/4 ukuran lingkar hip bagi 4 tambah 2 ini ya. Ini kan dibagi 4 dan kita beri tanda ini. Yang ini dia ngambil ukuran 1/4 ini ya. Nah, sekarang kita akan pakai untuk menggeser kemari ya. Nah, ini kita beri tanda. Ini adalah X aksen. Ini sama ya, berarti ukurannya. Aksen itu berarti kan duplikatnya ya. Kemudian dari garis ini kita bergeser 1. Jadi dari garis samping yang ini, garis samping awal, kita bergeser 1. Ini kita bergeser 1 ya. Kemudian dari titik ini sama titik 1 kita perpanjang atau kita buat garis lurus perpanjang. Kita belum tentukan berapa ukurannya ya, jadi hanya perpanjang saja seperti ini. Nah, selanjutnya garis atas kita perpanjang ke kanan, kita perpanjang saja, belum ada ukuran. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis siku-siku ya. Dari garis yang miring ini, jadi kita akan buat siku-siku seperti ini ya. Dari garis yang miring ini kita akan buat siku-siku seperti ini sampai menyentuh garis yang miring ini sebesar ukuran yang kita inginkan, yaitu lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 3 sampai 4 cm. Ini 3 sampai 4 cm adalah untuk kupnat ya. Di sini saya akan pakai ukuran yang 4 cm ya. Jadi hasilnya saya akan 23,5. Berarti ini kita gerakan ya sampai ukuran 23,5 yang ada di garis ini, kita menyentuh garis yang ini. Jadi 23,5 pada penggarisan menyentuh garis lurus ya. Kita gerakan. Nah, ini ada di sini. Seperti ini ya. Ini adalah ukuran yang ini. Di sini saya pakai ukuran yang 4 cm ya. Ini ingat ya, ini adalah siku-siku ya.
Kemudian dari titik ini kita naik setengah. Kita naik setengah. Kemudian kita bentuknya. Seperti ini. Nah, selanjutnya dari sini kita ukur ya, ada berapa. Ini jarak ini kita ukur dan kita beri tanda. Ini kita ukur, kita beri tanda bunga ya. Nah, kemudian ini kita perpanjang dari sini kemari, kita perpanjang sebesar ukuran ini ya. Jadi ini kemari adalah aksen ya. Jadi ini dari sini kemari kita ukur, kita beri tanda bunga. Nah, ini kemari kita ambil ukuran bunga ini, yaitu ukuran yang ini. Jadi kita beri tanda aksen. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan ukur ini ya, ukur dan kita bagi 2. Ini garis ini kita ukur, kita bagi 2. Dan kita beri tanda lingkaran hitamnya. Selanjutnya ini kita perpanjang keluar ke kiri sebesar satu bagian ini atau setengahnya dari jarak ini ya. Ini adalah tanda hitam aksennya. Jadi ini adalah dari sini kemari adalah sama dengan satu ukuran ini ya. Nah, selanjutnya yang ini kita keluar masing-masing 1,4 ya. Ini 1,4, ini kita keluar 1,4. Begitu pula yang bawah ya. Ini kita akan keluar 1,4. Ini yang kemari 1,4. Jadi kita perpanjang keluar. Ini seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita bisa bentuk ini ya. Kalau misalnya dia ini agak kemari, bisa kita pakai garis lengkung ya. Tapi karena ini saya bentuknya kurang lebih hampir sejajar, saya menggunakan garis lurus. Kalau misalnya garis ini, misalnya saya ini pakainya 3 cm ya, kupnatnya 3 cm. Di sini saya pakai kupnatnya 3 cm, dia pasti jatuhnya akan lebih ke dalam ya. Saya akan menggunakan garis yang agak lengkung ya. Karena ini dia jarak ini kurang lebih sejajar, saya pakai garis yang lurus. Karena kalau dia garis lengkung, dia nggak akan menjadi kuping ya, tidak seimbang. Nah, selanjutnya dari titik ini kita hubungkan kemari ya. Seperti ini ya. Ini jangan sampai ada patah ya. Nah, ini dari sini kita bentuk ya. Seperti ini. Kemudian ini kita buat lengkung
Nah, sebelumnya kita ukur dahulu ya. Kita samakan garis samping dalam ini dengan yang ini ya. Ini kita samakan ya, karena nanti ini bagian sini kan akan dijahit kemarin, jadi kita samakan dahulu. Kita ukur berapa. Kita samakan. Dan ini sudah pas ya. Jadi di sini yang ini kan saya ukur 69, dan ini juga dari, kita ngukurnya nolnya dari bawah ya. Jadi dari bawah ke sini ke atas dia juga 69. Jika kalian 69-nya jatuhnya ada di bawah sini, berarti kalian beri tanda ya. Kalau misalnya 69-nya ada di atas, ya beri tanda juga di mana. Nah, selanjutnya baru kita bentuk ya. Jadi garis miring ini kita bentuk pesaknya ya, atau lingkar selangkangannya ya. Nah, jika kalian, ini saya kan adanya tepat di sini ya. Nah, berarti saya lengkungannya kembali ke sepertiga yang ini. Kalau kalian ada di bawah, kalian tidak masalah ya, tidak menyentuh sepertiga yang atas, tapi boleh juga menyentuh sepertiga yang ini, atau sejatuhnya saja ya. Jadi jangan paksakan ke bentuk yang kemarin ya. Jadi bagian sini harus lengkungannya itu kurang lebih harus landai ya, agar nyaman dipakai, tidak sempit. Juga yang bagian samping sini juga kita ukur ya, pastikan agar ukurannya sama dengan yang samping depannya. Nah, selanjutnya kita bisa beri warna dahulu ya. Akan ukur terlebih dahulu adalah lingkar pesaknya ya. Jadi sebelum kita beri warna, kita ukur terlebih dahulu lingkar pesaknya, apakah pesaknya lebih kecil dari 70 ya. Kita akan ukur, kita ukur yang dari sini ya, dari awal, dari yang badan depan dulu kita ukur. Di sini saya dapat 31. Selanjutnya 31, kita mulai 31 dari sini ya. Jadi tidak dari 0 lagi, atau boleh juga dari 0, nanti tinggal ditambah. Ini 31. Dari sini 31 sampai kemari ya. Di sini saya dapat 71. Jadi lingkar pesak yang diukur adalah dari kemari ya, ditambah dengan ukuran dari sini sampai sini ya. Di sini saya lingkar pesak yang diperoleh di pola adalah 71. Berarti sebenarnya sudah mencukupi yang diinginkan ya. Dia batas kelonggaran lingkar pesaknya adalah 70. Nah, sebenarnya nanti hasil jadi celananya lingkar pesaknya tidak lagi menjadi 71 ya. Karena akan ada penambahan ban pinggang, yaitu ban pinggang di sini. Di sini saya akan pakai ban pinggangnya tingginya 3,5. Jadi di sini ada 3,5. Di sini juga akan ada penambahan belakang juga 3,5. Berarti 3,5 tambah 3,5 adalah 7 cm ya. Berarti nanti hasil lingkar pesak jadinya adalah 78. Nah, ini enggak masalah ya. Jadi dia akan lebih longgar. Yang penting adalah tidak boleh kurang dari ukuran yang diinginkan si pemilik ya. Jadi kalau pemiliknya ukuran pesaknya misalnya lingkar pesaknya 85 ya, terus kita hasil jadinya lingkar pesak setelah ditambah bahan pinggang itu hanya 78. Nah, itu kemungkinan dia akan lebih sempit ya saat celananya dipakai. Jadi ini adalah batas
yang kita ukur dari orangnya tersebut, inilah batas dia, kenyamanan dia ya, tidak terlalu sempit atau tidak terlalu longgar, atau tergantung selera pemiliknya mau dilonggarkan atau mau dipaskan. Jadi sangat penting kita mengukur lingkar pesak ke pemilik celananya ya. Jadi sini paham ya, dan di sini jadi saya anggap lingkar pesaknya sudah sesuai, tidak perlu dirubah lagi. Jika misalnya lingkar pesaknya kurang besar, kalian bisa tambahkan di mari ya. Kalian geser di sini. Misalnya kalian mau tambahkan berapa? 2 cm. Berarti kalian tambahkan ke sini 2 cm. Atau misalnya ingin ditambahkan 4 cm. Kalau tambah 4 cm sini terlalu besar ya. Berarti kalian tambahkan ke sini 2 cm. 2 cm-nya ada di sini ya. Nanti berarti yang ini akan lebih kemari ya. Siku-sikunya itu dia akan lebih naik ke atas. Nah ini dia akan mungkin akan tidak menyentuh garis ini. Nanti tinggal kupnatnya saja ditambah, kalian tambah kupnatnya agar dia bisa lebih seimbang. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan saja ya, karena setiap badan orang kan beda-beda ininya ya, bentuknya, jadi kadang tidak sesuai dengan contoh yang saya buat. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dari pemilik celananya ya. Sampai sini paham ya. Nah sini saya akan beri warna terlebih dahulu ya. Jadi untuk yang badan belakang, ini badan belakang ya. Ya ini badan belakang. Ini lebih lebar dari yang badan depan ya. Kalau yang badan depan kan kita bisa ketahuan lebih kecil, karena yang bagian kaki sini kita dikurang 0,7. Seperti ini ya. Jadi ini hasil jadinya. Dan seratnya adalah lurus yang garis tengah juga ya. Jadi bukan samping ya, ingat ya. Peletakan polanya garis lurusnya atau garis seratnya adalah yang tengah sini, bukan yang samping. Nah, selanjutnya kita akan buat kantong dan kupnat ya. Di sini saya kan ada pakai kupnat, saya pakai ukurannya 4 cm. Nah dari sini kemari kita ambil ukuran 8 cm ya, atau sesuaikan. Kalau dia orang lebih gemuk bisa juga bergeser jadi 10 cm atau 9 cm. Di sini saya 8, ini 8 ya. Nah dari sini kemari saya akan buat 2 kupnat ya. Jadi saya pakai yang 4 cm tadi ya. Jadi 1 kupnat 2 cm 2 cm. Di sini saya geser kurang lebih 7 cm ya, atau boleh disamakan semanisnya aja ya menurut kalian di mana. Nah ini sudah beri tanda. Nah karena saya pakai 4 cm, saya mau kupnatnya masing-masing 2 cm ya. Nah di sini adalah 2 cm, ini juga sama 2 cm. Kalau kalian pakai ukuran 3 ya, yang ini berarti yang sini 1,5, ini 1,5. Nah ini kita tarik garis kurang lebih
8 ya, 7 sampai 8 cm. Yang sini, yang sebelah sini lebih pendek ya. Kalau yang sebelah sini 7, berarti di sini bisa kita ambil sekitar 5 sampai 6. Kemudian kita bentuk. Jika kalian tidak suka 2 kupnat, kalian boleh 1 kupnat saja ya. Jadi misalnya kalian pakai ukuran lingkar pinggang bagi 4 tambah 3 cm, berarti kupnatnya 1 cm nya 3 cm, atau boleh juga 2 cm kupnatnya, terserah ya, tergantung selera kalian. Jadi ini adalah kupnatnya ya. Seperti ini. Kemudian kita akan bentuk tempat kantong belakang. Ini opsional ya, kalian boleh pakai, boleh juga tidak. Ini kurang lebih sekitar 7 sampai 8 ya. Ini garis kupnatnya ke apa? Nanti jahitan kupnatnya kepotong sama kantong nggak masalah ya. Dari garis tengah belakang ini kurang lebih 6 cm ya. Kemudian lebar kantongnya adalah kurang sekitar 14 cm. Standar ya, 14 cm. Kemudian turun 1 cm. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari sini kemari dia 6 cm, terus ini kemari 7 sampai 8 ya. 7 sampai 8. Dan ini adalah 14 cm ya. Terus lebarnya 1 cm atau sesuai selera kalian. Ini adalah kantongnya. Ini kurang lebih ya. Kalau kalian ingin kantongnya agak ke bawah juga boleh saja. Sampai sini paham ya. Jadi seperti ini. Perhatikan ya. Ingat ya, dalam bentuk ke area pinggul ini jangan sampai terlalu minggul, terutama bagian sini jangan terlalu menguping ya, nanti hasilnya jelek. Jadi kurang lebih lurus. Ini kan dari sini saya ada masuk tadi 1,5 sampai 1,5 ya. Jika kalian tidak ingin masuk juga tidak masalah ya, jadi lebih lurus ya, jadi dia seperti lebih baggy gitu juga nggak masalah. Atau bisa juga patokan bawah sini. Kalau ini kan dia mengecil ke bawah ya. Kalian tidak ingin kalian ingin lebih lurus ya. Kalian boleh samakan ukuran yang sini, kita samakan dengan ukuran yang sini. Jadi yang ini ukuran yang bawah sini ngikutin ukuran area lutut ya. Ini kan area lutut ya. Jadi misalnya ini dapatnya dari sini ke sini berapa, kita samakan ke sini. Jadi yang ini kita abaikan. Yang lubang bawah celana dikurang 0,7 kita abaikan. Yang bawah sini kita mengikuti ukuran area lutut. Jika kalian ingin bawahnya berbentuk lurus ya. Paham ya? Jadi tidak harus seperti ini, disesuaikan saja dengan modelnya. Yang paling penting adalah area sini jangan terlalu menguping atau minggul ya. Usahakan dibentuk dia ada lurus kemari ya. Karena ini pola skala, jadi sini kan dia terlihat agak susah ngebentuk ininya. Nah ini di sini kurang lebih dia harus agak lurus, jangan sampai menguping. Paham ya? Jadi di sini bisa kita geser ya. Kalau misalnya area sini terlihat menguping, kalian bisa tarik garis kemari seperti ini. Jadi dibikin serapih mungkin, jangan berbentuk terlalu feminim ya. Paham ya? Begitu pula dengan yang belakang sini.
Sekarang kita akan buat ban pinggangnya ya. Kita ban pinggangnya pada umumnya kalau yang celana pria dia ada jahitan di tengah belakang ya. Jadi dia tidak langsung panjang keliling ya, tapi dia bagi dua. Nah, sekarang kita ukur dahulu ini ya, bagian depan sini kita ukur panjangnya berapa, tidak termasuk yang ini ya. Ini kan lipitan ini nantinya akan terlipat ya, jadi ini tidak kita ukur. Jadi intinya di sini yang ukuran sini ada yang lingkar pinggang dibagi 4. Kita bisa juga langsung ukur dengan penggaris yang diwarnain merah ya ini. Nah, saya dari sini kemari adalah 9, kemudian lompat yang ini tidak diukur. Nah, ini di sini hasilnya saya 20. Oke. 20. Kemudian yang belakang ini juga sama kita ukur, tetapi yang kupnat tidak kita ukur ya. 7. Ini juga 20. Berarti ukuran yang kita pakai ini, saya ban pinggangnya adalah lebarnya 3,5 ya. Kalau kalian ingin 3 cm juga nggak masalah ya. Jadi dari sini kemari adalah lebar pinggang belakang ya, lebar pinggang depan, belakang, benar, lebar pinggang belakang. Dari sini kemari adalah lebar pinggang depan ya. Jadi ini lebar pinggang belakang ditambah lebar pinggang depan. Terus ini ada kelebihan 3 cm ya untuk lidahnya ya. Ini potong 2 kali ya, potong 2 kali kanan dan kiri. Yang untuk yang sebelahnya tidak perlu ditambah 3 cm. Nah, sebenarnya potongnya 4 kali ya, jadi 2 untuk sisi depan dan 2 untuk sisi dalam ya. Dia kan dia ada pelapisnya ya, jadi 1 untuk lapisan bagian dalamnya. Jadi kalau kalian kurang paham bisa lihat celana yang ini yang sudah jadi ini kan 3 cm, nanti di belakangnya juga ada lapisannya. Kalau yang biasa di rok saya langsung panjang lebarnya 6 cm ya, 6 cm atau 7 cm, nanti dilipat menjadi 3 cm. Nah, sedangkan celana kalau pola pinggang celana pria biasanya dia hanya 3 sampai 3,5, kemudian di bagian atasnya dijahit ada bahan lain yang di dalamnya. Paham ya? Jadi seperti ini ya. Jadi yang kita pakai adalah yang sudah diwarnai. Jadi di sini ada 3 potongan, potongan badan depan, badan belakang, dan kupnat depannya. Kalau yang bukan kupnatnya kantong, potongan kantong depan. Kalau kantong belakang adalah potongan yang terpisah ya, ditempel. Kalau ini kan dia untuk yang kantong depan kan dia ngambil pola dari badan depannya.
Sampai sini paham ya. Jadi sampai di sini dahulu pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.